jemaat. Dan yang kedua adalah berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Pang Cho Kyuk, usia 74 tahun di Bali. Jenazah telah dimakamkan pada tanggal 7 Oktober 2021. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian watak jemaat kita, dan kita akan segera memulai ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdiam diri, mengambil waktu sejenak untuk masuk di dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Kita tetap berdiri dan bersama-sama kita akan mengagungkan Tuhan kita. Kita merasa aman di dalam perlindungannya. Kita merasa aman ketika kita yakin dan percaya. Kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan Bapa kita yang sempunya kehidupan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tenang, lingkupiku. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Terbang bersamamu, Kaulah Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita dah hadir di hadapan Tuhan. Kita datang dan menyembah Dia. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan di saat badai bergelora. Ku akan
akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bersama Tuhan kita merasa tenang. Bersama Tuhan tenanglah jiwa kita, nyamanlah jiwaku. Jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Bila damai mengiringi jalan hidupku, Bila damai mengiring jalan hidupku, bila badai menghadangku, bila badai menghadangku, apapun yang menimpa kita katakan, nyamanlah, nyamanlah jiwaku ya Tuhan. Bahkan ku katakan, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Dalam bergumul dan pencobaan, Kristus memberiku jaminan. Dia mempedulikan kebapaanku. Darahnya tercurah bagiku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Musik saja. Bersama Tuhan dosa kita diampuni, dosa yang besar dan kecil, semua terpaku di salibnya. Pujilah Dia, puji Dia jiwaku. Betapa senang
nyamanlah jiwaku. Jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tuhan percepatlah hari datangmu, saat imankan nyatalah langit pun lenyap, nafis berbunyi, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Bersama-sama mari kita masuk di dalam doa. Kami merasa aman di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami merasa aman ketika kami yakin dan percaya kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami di dalam tangan Tuhan. Bapa kami, Engkau yang punya kehidupan, meskipun di tengah badai kehidupan yang bergelora, yang kadang begitu menghimpit kami boleh merasa tenang, sebab Tuhan yang punya Sang Raja semesta atas semesta ini, kami tahu kami boleh menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari saudara-saudara, dengan seluruh keberadaan kita, banyak hal yang telah kita perbuat di dalam hari-hari kita. Seringkali kita secara sadar tidak sadar kita melakukan kesalahan. Mari kita mengaku dengan keberadaan kita, dengan kerendahan hati kita, dengan jujur di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari bersama dengan senyap kita hadir di hadirat-Nya. Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Engkau melihat hati kami ya Tuhan, setiap kami yang sudah hadir pada saat ini di hadapan-Mu, baik yang mengikuti ibadah ini di tempat ini bersama kami di gedung gereja ini, ataupun setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, di rumah masing-masing. Kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan. Seringkali kami lari ya Tuhan dari hadapan-Mu, dari pengajaran-pengajaran-Mu ya Tuhan, dari segala ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu tetapi kami tidak melakukannya. Kami tahu tetapi kami pura-pura tidak tahu ya Tuhan. Kami mengabaikan. Seringkali ya Tuhan, mungkin masalah yang menghimpit kami, membuat kami jatuh ke dalam pencobaan. Biar Engkau ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Engkau membuat kami selalu teguh di dalam iman percaya kami,
supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kami yang melihat segala tingkah laku dan perbuatan kami yang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum percaya kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi manusia-manusia yang bebal, yang terus jatuh di dalam lubang yang sama ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau boleh memberikan kami ya Tuhan, setiap firman yang Kau berikan pada kami, Engkau memberikan kami pengertian yang sungguh ya Tuhan, supaya setiap firman yang kami tahu, yang kami dengar, sungguh boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Dan Engkau memampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya dari segala tingkah laku kami, tutur kata kami, sungguh kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami berada ya Tuhan. Baik itu di dalam lingkungan kerja kami, baik pun dalam lingkungan sekolah kami, ataupun di dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga besar kami. Biarlah kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami menyerahkan setiap kami yang sudah hadir ya Tuhan pada saat ini. Biarlah kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, mendengar sabda-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, Engkau pakai dia, Engkau urapi dia, sungguh ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan sungguh yang apa yang kami dengar, Engkau mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan supaya kami tidak saja tahu, tidak saja kami mengerti, tapi sungguh-sungguh ya Tuhan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan selanjutnya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, dan kami undang Roh Kudus Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Kami berdoa, kami berserah Bapa untuk setiap kami ya Tuhan yang sudah hadir, Engkau layakkan kami. Kami juga yang ambil bagian di dalam pelayanan, Engkau layakkan kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami berserah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Dan kita tahu selama kita menjalani hidup kita, hari-hari kita, begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tak terhitung berkat-berkat Tuhan. Kita naikkan pujian ini, hitung berkat-Mu. Bila pencobaan datang melanda, bila ketakutan datang mendekat, hitung berkat satu persatu. Kau kan takjub ada yang Allah berbuat. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat Allah bagimu. Hitung berkat satu persatu, hitung semua berkat Allah bagimu. Kau yang tertekan, gelisah dan khawatir, kau yang lelah memikul salib berat, hitunglah berkat-Mu bimbang pun lenyap. Kau kan bernyanyi sepanjang hidupku. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat Allah bagimu. Hitung berkat satu persatu, hitung semua berkat Allah bagimu. Musik saja. Berkat janji Kristus padamu, hitung berkat-berkat yang tak terbeli, tersimpan bagimu di surga mulia. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat Allah bagimu. Hitung berkat satu persatu, hitung semua berkat Allah bagimu. Bila masalah besar kecil, janganlah takut, Allah Maha Kuasa. Saya undang Bapak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat.
kita akan mengikrarkan 10 hukum Taurat. Secara perlahan-lahan kita akan mengikrarkan. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita bersyukur ya kalau pada hari ini ada Guru Injil Yonatan bersama-sama kita yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita kembali untuk menaikkan pujian, buat hatiku tanah yang baik. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan untuk senantiasa mau dibentuk menjadi rema di dalam kehidupan kita untuk setiap firman yang ditaburkan. Buat hatiku tanah yang baik, tempat kasih dan damai bersemi. Hati yang keras tolong hancurkan, hati yang dingin tolong hangatkan, hati yang sesat tolong arahkan. Buat hatiku, buat hatiku tanah yang baik, oh Tuhan. Buat hatiku tanah yang baik, subur tuh benih firman-Mu. Buat hatiku tanah yang baik, tempat kasih dan damai bersemi. Hati yang keras tolong hancurkan, hati yang dingin tolong hangatkan, hati yang sesat tolong arahkan. Buat hatiku, buat hatiku tanah yang baik, oh Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa setiap kita, permohonan kita di hadapan Tuhan, supaya sungguh-sungguh setiap hati kita boleh menjadi tanah yang baik, yang siap ya Tuhan menjadi tempat kasih dan damai bersemi.
yang keras, tolong hancurkan hati yang dingin, tolong hangatkan hati yang sesat, tolong arahkan buat hatiku, buat hatiku tanah yang baik, oh Tuhan. Keras, tolong hancurkan hati yang dingin, tolong hangatkan hati yang sesat, tolong arahkan buat hatiku, buat hatiku tanah yang baik, oh Tuhan. Kepada hambanya waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian ini, kiranya setiap kami boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan untuk senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Baik pikiran, hati, sikap hidup kami, tingkah laku kami, biarlah semuanya boleh memuliakan Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami sebagai umat-umat percaya boleh datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Berkati momen ini ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman Allah, sehingga firman ini boleh sederhana dan mendarat efektif dalam setiap hidup jemaat Tuhan. Berkati momen ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian setelah kurang lebih 11 tahun. Saya hitung-hitung saya meninggalkan Pulau Bangka ya. Dan sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, banyak perubahan yang terjadi termasuk dalam diri saya. Sekarang saya sudah berkeluarga, punya 1 istri dan 1 anak. Dan sekarang saya melayani bersama-sama dengan istri di GKI Harapan Indah Bekasi. Tema hari ini Bapak Ibu sekalian adalah hidup dalam firman Tuhan. Ya. Nah, nats yang terambil yaitu dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya punya cerita untuk Bapak Ibu sekalian ya. Suatu ketika ada seorang jemaat Bapak Ibu sekalian diminta oleh pendeta dan majelisnya untuk memimpin doa pembukaan di sebuah persekutuan di gerejanya. Tetapi alangkah terkejutnya pendeta dan para majelis ketika mendengar isi doa dari sang jemaat ini. Apakah isi doa itu? Jemaat ini memulai dengan sebuah kalimat, "Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami yang memiliki HP atau handphone. Karena kami yang pertama lebih banyak mengisi pulsa daripada persembahan. Kemudian lebih banyak membaca WhatsApp atau IG daripada membaca Alkitab. Lebih sering buka Bluetooth, kirim-kirim gambar daripada berlutut dan berdoa. Sering teleponan satu dengan yang lain, tapi jarang sekali ngobrol sama Tuhan. Mengisi pulsa 100.000 enggak berat. Tetapi kalau kasih persembahan 10.000 beratnya minta ampun.
Dan yang terakhir, bila mendengar HP berbunyi, langsung sigap mengambil HP itu. Tapi kalau dengar lonceng bunyi 3, 4, 5 kali, pura-pura enggak tahu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang jemaat yang hari ini berdiri doa demikian di dalam gereja ini, kira-kira kuping Bapak Ibu sekalian panas apa dingin? Pasti langsung, wah ini nyindir saya nih kayak ini. Wah ini negur saya nih kayak ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, inilah yang dinamakan dengan ironi kehidupan percaya hari ini. Dan jemaat itu mengakhiri kalimat di dalam doanya, ya Tuhan ampunilah kami dan berkatilah supaya HP kami ini boleh memuliakan Engkau, bukan memalukan Engkau. Nah Bapak Ibu sekalian, setiap kita di sini pasti punya HP. Betul ya? Saya berani jamin 100%. Baik itu HP jadul ataupun HP zaman now. Setiap kita punya HP, kita punya gadget. Tetapi pertanyaan besarnya, apa yang kita lakukan dengan gadget kita? Apa yang kita lakukan dengan HP kita hari ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi itu penting. Teknologi itu berperan sangat besar bagi kehidupan kita hari ini. Kita boleh ngobrol sama sanak saudara kita yang jauh. Jauh terasa dekat. Tetapi efek sampingnya adalah yang dekat ini terasa jauh. Relasi kita seringkali menjadi dingin karena apa? Karena teknologi. Tapi ada jauh yang lebih penting daripada teknologi. Apa itu? Yaitu teologi. Teknologi itu sifatnya fana. Kita tidak akan bawa gadget kita sampai kita mati. Kita akan tinggalkan itu di dunia ini. Bahkan tubuh kita pun akan lenyap. Teknologi fana sebagaimana kita adalah fana. Tetapi ada hal yang harus kita pikirkan adalah teologi. Apa itu teologi? Bagaimana kita mengenal pencipta kita? Bagaimana kita mengerti apa tujuan hidup kita di dunia ini? Tuhan menghadirkan engkau dan saya bukan tanpa tujuan. Tetapi bagaimana kita mengerti tujuan hidup itu? Yaitu dengan yang namanya teologi. Mengenal siapa pencipta kita. Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang ini kita tidak kurang dengan orang-orang pinter. Kita tidak sedang kekurangan dengan orang-orang yang cerdas secara akademis ataupun secara intelektual. Tetapi zaman now ini kekurangannya adalah orang-orang yang cerdas dan pintar secara spiritualitas. Saya ulangi, zaman hari ini kita sedang tidak kekurangan orang-orang yang pintar dan cerdas. Tetapi zaman now ini kita kekurangan orang-orang yang pintar dan cerdas secara spiritualitas. Zaman hari ini kita sedang tidak kekurangan orang-orang yang pintar menguasai firman. Juara cerdas cermat Alkitab. Kalau ditanya tentang Alkitab semuanya tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita enggak kekurangan orang-orang seperti itu. Tetapi yang kita kekurangan adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh firman. Apa bedanya menguasai firman dengan dikuasai firman? Bapak Ibu sekalian, menguasai firman itu adalah orang-orang yang ngerti firman Tuhan, yang baca Alkitab, yang dengar khotbah setiap minggu, tetapi nggak ada efek apapun dalam hidupnya. Ketika dia bersosialisasi dengan orang di luar sana, ketika dia berhadapan dengan pergumulan hidup, nggak ada efek firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, dia nggak ngerti. Ngomong tetap ceplas-ceplos dan lain sebagainya, menyakiti orang lain, menghina orang lain, nggak ada efeknya meskipun dia tahu Alkitab. Dia menguasai firman Tuhan, dia menguasai Alkitab. Tetapi kalau orang yang dikuasai firman Tuhan, berarti seluruh pola kehidupannya, pola pikirnya, perspektifnya, cara kehidupannya itu selalu bertanya, Tuhan disenangkan enggak? Tuhan dimuliakan enggak dengan apa yang saya lakukan? Tuhan dimuliakan enggak ketika saya ngomong sama orang? Tuhan dipermuliakan enggak ketika saya berbisnis dengan orang? Jadi Bapak Ibu sekalian, beda menguasai firman dengan dikuasai firman. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini arus kehidupan dunia
Itu seolah-olah berusaha membawa anak-anak Tuhan untuk jauh dari Alkitab. Salah satunya dengan kemajuan teknologi. Kita seperti dimanjakan dengan teknologi dan segala kemajuannya, sehingga kita lupa, oh ternyata ada Tuhan yang melebihi semua ini. Kita seperti nyaman gitu ya. Padahal di Alkitab, di handphone kita ada Alkitab. Di handphone kita ada renungan. Tetapi seberapa banyak setiap pagi kita buka Alkitab dan baca renungan itu. Malahan mungkin kita sibuk update story di Instagram, di WhatsApp story, ayat-ayat firman Tuhan. Supaya orang nge-like, wow hebat ya, ini nge-like-nya banyak, followernya banyak tentang firman Tuhan. Tetapi permisi tanya, sudahkah sungguh-sungguh hidup kita dikuasai firman Tuhan? Almarhum J.I. Packer, Bapak Ibu sekalian, meninggal baru bulan Juli tahun kemarin kalau nggak salah. Ya, dia pernah mengatakan demikian tentang Alkitab. Kalau dia menjadi iblis, dia bilang demikian. Salah satu tujuannya adalah membawa orang-orang Kristen ini untuk menjauhi Alkitab. Karena apa? Karena iblis itu tahu kalau Alkitab itu adalah firman Allah, firman Tuhan yang membawa orang mengenal Tuhan. Tetapi iblis juga punya banyak cara untuk mengelabui anak-anak Tuhan sehingga kehidupannya jauh dari firman. Ya, tidak memuliakan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh J.I. Packer. Dan saya aminkan Bapak Ibu sekalian. Segala hal yang membuat nyaman itu dapat menjadi berhala dalam hidup umat percaya dan menggantikan posisi Tuhan di dalam hidupnya. Termasuk segala hal yang kita punya hari ini. Membawa kita jauh dari Alkitab. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak dekat dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang justru memalukan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita tahu cara memuliakan Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah hidup dekat dengan firman Tuhan? Bagaimana kita tahu caranya menyenangkan hati Allah kalau kita sendiri nggak pernah baca, nggak pernah merenungkan dengan sungguh-sungguh firman Allah? Bapak Ibu sekalian, surat 2 Timotius yang kita baca tadi itu merupakan surat Paulus kepada Timotius, ya. Pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada anak didiknya atau anak rohaninya bernama Timotius. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Timotius itu pada waktu itu masih sangat muda, tetapi sudah mendapat pujian dari Paulus. Kenapa? Karena dia punya keluarga yang membimbing dia di dalam firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, neneknya bernama Louis, mamanya bernama Eunike. Mereka berdua bekerja sama membawa Timotius ini untuk mengenal firman Tuhan. Sehingga Timotius ini boleh bertumbuh menjadi seorang anak remaja, anak pemuda, dewasa yang sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi bukan Kristen abal-abal, bukan Kristen KW, tetapi ini Kristen top Marco top, asli jitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, neneknya hidup dalam firman, mamanya hidup dalam firman, sehingga Timotius pun hidup di dalam firman. Mereka bukan hanya menguasai firman, mereka bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi hidup mereka dikuasai oleh firman Tuhan. Ayat 15 kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, di situ dikatakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Tantangan lagi zaman now, ya. Dengan diperhadapkan dengan YouTube, Instagram dan lain sebagainya, anak-anak kita kapan punya waktu untuk baca Alkitab? Ya. Kapan anak-anak kita, generasi-generasi kita berikutnya kita bawa untuk baca Alkitab? Harus kita akui Bapak Ibu sekalian, ini tantangan besar dan berat sekali untuk zaman hari ini. Ketika kita boleh mendidik generasi-generasi berikutnya. Tetapi ini prinsip yang diberikan oleh firman Tuhan.
Kalau kita mau mewariskan iman kita, kalau kita boleh pakai kata mewariskan, maka kita harus berjuang Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang tua, sebagai pasangan suami istri, untuk meneruskan warisan iman itu kepada generasi-generasi berikutnya. Kalau kita nggak berjuang, maka akan kenal yang namanya the lost generation atau generasi yang terhilang. Tetapi Louis dan Eunice berhasil membentuk sebuah generasi yang takut dan hidup dalam firman Tuhan. Disinilah kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya firman Allah itu yang diberikan bagi manusia, Bapak Ibu sekalian. Tanpa firman Allah kita nggak mungkin kenal siapa Allah. Begitu ya, kita mengenal Allah di dalam firman-Nya. Dan semakin seseorang menjauh dari firman, maka hidupnya otomatis juga akan jauh dari kebenaran. Bapak Ibu sekalian percaya? Semakin hidup seseorang tidak pernah merenungkan dan tidak pernah ada firman Tuhan dalam hidupnya, hidupnya pasti akan jauh dari kebenaran. Dia akan dibuat kabur, mana benar mana salah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu kalau orang gak hidup di dalam firman. Segala keputusan-keputusan ketika dia berhadapan dengan pergumulan hidup, Bapak Ibu sekalian, dia akan menjadi kacau. Dia akan menjadi frustasi karena dia nggak punya pegangan di dalam hidupnya. Beda kalau orang yang hidup di dalam firman. Apapun tantangannya, apapun musim kehidupannya, dia akan bisa lalui. Karena apa? Karena firman Tuhan yang menjadi pedoman dan pegangan hidupnya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, bacalah dan renungkan firman Tuhan. Hidup dalam firman artinya adalah sebuah gaya hidup atau lifestyle yang mencintai firman Tuhan dan selalu giat membaca dan merenungkannya. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya berhenti di sini, tetapi juga mengubah hidupnya setiap hari. Sehingga ketika orang ketemu sama orang itu, benar ya, orang ini berubah. Benar ya, orang ini berhasil. Benar ya, orang ini anak Tuhan. Bukan sebaliknya. Orang ini tiap hari ke gereja. Tapi ketika bersosialisasi, enggak ada bedanya. Kalau dalam bahasa Jawa itu sami mawon, gitu ya. Sama, enggak ada perubahan. Apa bedanya? Yang diperlukan oleh dunia hari ini adalah bukan orang-orang yang menguasai firman, tetapi orang-orang yang dikuasai firman. Sehingga firman itu yang mengubah dunia ini menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Sekarang kita akan melihat Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu hidup di dalam firman. Bahkan harus dan wajib hidup dalam firman. Karena yang pertama, Alkitab itu adalah firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan atau Bapak Ibu sekalian, di dalam terjemahan yang lebih dekatnya adalah dihembuskan. Jadi firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian ada nafas Allah. Berarti firman ini kalau ada nafas Allah, berarti firman ini bukan firman yang mati, tetapi ini firman yang hidup. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya kasih faktanya. Bapak Ibu sekalian, sejarah perkembangan gereja itu telah menunjukkan bahwa banyak sekali usaha-usaha yang telah dilakukan untuk memusnahkan Alkitab. Baik itu dari kaisar-kaisar, dari filsuf-filsuf yang tidak percaya Kristus ataupun menentang kekristenan, mereka membakar Alkitab dengan luar biasa. Bahkan mereka ada yang mengatakan bahwa Alkitab ini sewaktu-waktu nanti pasti akan binasa. Tetapi coba Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa Alkitab kita eksis sampai hari ini. Alkitab kita eksis sampai hari ini. Berapapun banyak orang yang berusaha membinasakannya, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena ini. Karena firman Allah itu ada nafasnya Allah. Ini hidup. Allah yang menjamin. Allah yang memberkati segala proses kanonisasi Alkitab, penerjemahan Alkitab, sampai ada di dalam tangan kita. Enggak akan bisa dimusnahkan. Bapak Ibu sekalian, karena firman ini hidup. Oleh karena itu ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang tidak berinteraksi dengan buku biasa. Buku novel, buku fiksi, enggak.
tetapi kita berinteraksi dengan firman Tuhan yang hidup, yang mengubah kehidupan kita. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau kenal Allah, kalau kita mau berinteraksi dengan Tuhan, kalau kita mau jadi pribadi yang lebih baik, kuncinya ini. Ya, karena ini hidup Bapak Ibu sekalian, bukan mati. Nah Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, Allah mempengaruhi para penulis-penulis Alkitab, menulis firman Tuhan ini, menjaga mereka dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang mereka sampaikan itu sungguh memiliki sebuah kesatuan. Bapak Ibu sekalian, kalau perhatikan bahwa Alkitab kita ini ditulis setidaknya lebih dari 40 orang penulis lebih, yang hidupnya berbeda zaman. Bahkan ada yang tidak pernah ketemu satu dengan yang lainnya. Tetapi coba perhatikan, tulisan yang mereka hasilkan memiliki sebuah kesatuan yang luar biasa, benang merah yang menyatu, baik dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, bahkan sampai kedatangan Kristus kedua kali. Bahkan nubuat-nubuat yang pernah disampaikan satu persatu mulai tergenapi. Ada nggak buku yang kayak gini? Nggak ada. Bapak Ibu sekalian, semua itu hanya ada di Alkitab, yang membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Hidup Bapak Ibu sekalian, bukan mati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang kedua, karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab juga merupakan sarana Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan membentuk umatnya di dalam firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16b dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi logikanya, sederhananya, kalau orang enggak hidup dalam firman, maka semua ini tidak akan terjadi. Orang yang tidak hidup dalam firman, maka dia tidak akan pernah diajar. Ya. Orang yang tidak hidup dalam firman, maka dia tidak dididik dalam kebenaran. Kelakuannya enggak akan berubah. Tetapi kalau kita mau hidup kita punya karakter dan kepribadian yang lebih baik, ini kuncinya. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah manfaat firman Tuhan itu. Allah bekerja ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Allah memulihkan umatnya. Karakter-karakter yang buruk dikikis. Segala keegoisan, paradigma pemikiran yang kotor, yang licik, yang jahat, hati yang penuh dengan kedinginan dan kebencian. Ini berkaca dari Alkitab. Ya, kita akan dikoreksi terus menerus. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang dikatakan akan diajar. Orang Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya orang bodoh, itu masalahnya hanya di pikiran. Apa bedanya bodoh dan bebal? Kalau bodoh itu Bapak Ibu sekalian, dari tidak tahu dia akan belajar untuk jadi tahu. Tapi kalau orang bebal, dia sudah tahu, tetapi dia nggak mau menghidupi apa yang dia tahu. Jadi orang bodoh itu masalahnya di sini, di pikiran. Tapi kalau orang bebal, masalahnya di sini, di hati. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhadapan dengan firman Tuhan, orang bodoh dan orang bebal sama-sama akan diajar, ya, akan dibentuk oleh firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dinyatakan kesalahannya. Kalau kita nggak senang ditegur sama suami atau istri kita, saya harap Bapak Ibu sekalian jangan marah kalau ditegur lewat firman Tuhan. Kalau ditegur sama istri atau suami kita gengsi. Tetapi kalau firman Tuhan yang tegur, kita bisa dibuat sampai menangis. Ya, orang yang kuat sekalipun kalau ditegur oleh firman Tuhan akan dibuat bertekuk lutut. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua, dinyatakan kesalahannya. Kita dibuat tahu mana kita salah, mana yang menjadi kelemahan kita. Kita akan dididik dan diajar, Bapak Ibu sekalian. Diperbaiki kelakuannya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau punya karakter yang jauh lebih baik dari hari ini, hiduplah di dalam firman. Jangan jauhi firman.
bergumullah di dalam firman. Dan yang terakhir, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup dalam dunia sekarang ini kita menjadi sangat bias. Mana yang salah, mana yang benar, ya. Tidak hanya dalam dunia kekristenan, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Di zaman now ini semuanya bisa jadi relatif. Kebenaran itu saya benar, kamu benar. Terus siapa yang benar? Pertanyaan keduanya, saya benar, kamu benar. Yang menentukan kita benar siapa? Bingung nggak? Iya kan? Saya benar loh, kamu benar. Terus yang benar siapa? Kalau misalnya saya benar, kamu salah. Yang menentukan saya benar dan kamu salah siapa? Ayo, apa nggak berantem terus setiap hari? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu firman Tuhan ini standar kita, ya, untuk sebagai pedoman kebenaran dalam kehidupan ini. Kalau nggak ada pegangan, dunia ini akan menjadi sangat chaos, sangat kacau berantakan. Kalau nggak ada standar yang datangnya dari Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, inilah manfaat yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Bukan Jonathan yang ngomong loh ya. Bukan saya yang ngomong, tetapi yang ngomong firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian mau rasakan dan alami, coba sendiri. Ya. Ini seorang yang bernama Jacob Kosy. Bapak Ibu sekalian. Seorang dari berkebangsaan India tetapi besar dan memulai karirnya di Singapura. Nah Bapak Ibu sekalian, dia punya moto kehidupan atau ambisi dalam hidupnya, berhasil dalam hidup dan memiliki banyak uang. Siapa yang punya mimpi atau ambisi demikian? Nah Bapak Ibu sekalian, dia ini memiliki ambisi demikian. Siapa sih nggak pengen kaya? Siapa sih nggak pengen punya banyak uang? Sama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan ambisi yang demikian, akhirnya membawa Jacob Kosy ini berada dalam sebuah kehidupan yang sangat-sangat gelap. Dia menghalalkan segala cara untuk menggapai ambisinya ini. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian, dia mengerjakan segala cara untuk mendapatkan uang banyak. Termasuk di dalam perdagangan dan penjualan tembakau ataupun obat-obat terlarang terbesar bisa dikatakan di Singapura. Ya, dia bisa dikatakan kelas kakap, mafia kelas kakap, bukan kelas teri. Oke? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kehidupannya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sekitar tahun 1980 ia ditangkap, ya, oleh kepolisian setempat dan dimasukkan ke dalam sel dengan penjagaan ketat, karena ini khusus mafia kelas kakap, ya, bukan kaleng-kaleng. Jadi dia ditangkap Bapak Ibu sekalian, dimasukkan. Nah, di dalam penjara itu Bapak Ibu sekalian, dia ini punya kebiasaan ataupun pola kehidupan yang suka merokok. Nah, di penjara ketat kan, nggak boleh ngerokok, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, dia mulai kebingungan bagaimana caranya saya merokok. Di penjara nggak bisa masuk rokok. Coba Bapak Ibu sekalian pikirkan, bagaimana di dalam penjara yang sangat ketat orang bisa tetap merokok. Pikirkan sejenak. Menemukan jawabannya? Oh enggak ya, kelihatannya dari wajah-wajahnya kayaknya susah menebak. Nah Bapak Ibu sekalian, di penjara itu ada pelayanan yang dilakukan oleh beberapa gereja untuk pelayanan kerohanian, ya. Salah satunya adalah dengan membagikan Alkitab yang biasanya kita sebut Perjanjian Baru doang ini, yang diterbitkan oleh Gideon kalau nggak salah. Nah itu sering dibagikan kepada narapidana pada waktu itu dalam sel itu. Termasuk Bapak Ibu sekalian, Jacob Kosy dapat ini Alkitab yang versi Perjanjian Baru ini. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi bedanya adalah dia dapat Alkitab ini bukan untuk dibaca, bukan untuk dibuka, tapi coba diapain?
disobek lembar per lembar, digulung, terus dijadiin rokok. Saya nggak tahu dia dapat koreknya dari mana, tetapi yang pasti dia sobek Alkitab lembar per lembar, digulung, terus ngerokok. Hebat ya. Kalau orang sudah hatinya jahat, pasti kreatif. Gaswat itu, kacau. Jadi dia sobek satu persatu, dia gulung, dia rokok. Nah, sampai satu ketika, Bapak Ibu sekalian, ketika dia sedang merokok itu, dia memberi kesaksian bahwa dia tertidur pulas sambil dengan rokok lintingannya itu masih nempel di bibirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi dia bangun, dia kaget. Dia terus berpikir, waduh, ini kalau apinya semalaman nyala, bibir saya bisa hangus, habis. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dia ambil setengah dari lintingan rokoknya itu, dia buka. Ternyata apa yang dia temukan, Bapak Ibu sekalian, di dalam kesaksiannya, dia bilang bahwa dia menemukan kalimat di mana percakapan antara Yesus dengan Saulus. Ya, ketika Saulus itu sedang dalam perjalanan ke Damsyik, di situ dikatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia penasaran dengan kalimat itu. Allah mulai bekerja dalam kehidupannya hanya dengan sebuah kalimat dari firman Tuhan. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia mulai penasaran, dia mulai ambil lagi Alkitab yang baru, dia mulai baca kisah dari itu semua. Dan alhasil, Bapak Ibu sekalian, dia berkata kepada dirinya waktu itu, kalau Tuhan bisa ubah seorang yang sangat-sangat kacau dan kotor seperti Saulus, maka Tuhan juga bisa ubah saya, seorang yang kotor juga. Mulai saat itu Bapak Ibu sekalian, di dalam sel itu dia berlutut, dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan, dan hidupnya diubahkan. Dan ketika dia keluar dari sel, dia pergi menjadi hamba Tuhan, menginjili orang-orang yang begitu banyak, dan memenangkan orang-orang yang hidupnya kacau, yang terikat dengan peredaran obat-obat terlarang. Jacob Kosi, hidupnya diubahkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu sungguh berkuasa buat engkau dan saya. Kita boleh menjadi orang percaya, kita boleh bertumbuh, itu karena ada firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi cintailah firman dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Saya akan akhiri khotbah saya pada pagi hari ini dengan percakapan sederhana antara seorang anak dengan papanya. Seorang anak itu namanya Billy, ya. Dia ngomong sama papanya demikian, "Pak, jangan baca koran terus dong. Sekali-kali baca Bible napa?" Gitu ya. Wah, papanya, Bapak Ibu sekalian, langsung jawab, "Aduh Billy, Papa sudah tahu Bible." Bible itu Alkitab ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian terus Billy tanya ke papanya, "Coba kalau gitu artinya Bible apa? Kalau Papa memang tahu Bible artinya." Terus papanya mulai ngeluarin jurus ngeles, ya, jurus lari dari kenyataan. Papa mah bisa, ntar ya Papa tanya pendeta dulu. Papa mah dulu juara cerdas cermat Alkitab, masa nggak tahu artinya Bible apa? Kan? Kemudian papanya buka koran lagi, terus Billy tanya, "Ayo dong, Papa jawab dong artinya Bible apa?" Gitu kan? Loh, Billy aja tahu kok, masa Bapak nggak tahu? Nah, terus papanya bilang, "Oh ya, Billy tahu Bible artinya apa? Coba kasih tahu Papa dong, artinya apa? Supaya Papa, mungkin kalau kamu salah, Papa bisa koreksi." Nah, ya kan? Jadi papanya tetap nggak mau kalah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, si Billy ini akhirnya jawab, "Ya gampang dong Pak, mudah sekali. Bible itu artinya adalah basic information before leaving earth." Basic information before leaving earth artinya adalah informasi dasar sebelum meninggalkan bumi. Ya, Bible. Bapak Ibu sekalian, dari percakapan sederhana ini
Kita hidup sementara di dunia ini. Ya. Pandemi ini, COVID-19 ini seharusnya telah mengajarkan banyak orang, termasuk engkau dan saya, bahwa kita tidak pernah tahu kapan nomor antrian kita itu tiba. Orang yang punya banyak uang takut, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa apa-apa. Perusahaan yang besar banyak yang hancur dan jatuh. Berapa banyak jemaat saya di sana, Bapak Ibu sekalian, yang bekerja di perusahaan besar, tapi mereka harus dicutikan tanpa gaji. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang owner-owner dalam perusahaan mereka harus gulung tikar. Bahkan orang yang punya banyak uang harus mengantri masuk rumah sakit meskipun mereka punya banyak uang. Bapak Ibu sekalian, pandemi ini mengajarkan kepada engkau dan saya bahwa hidup kita ini sangat lemah. Hidup kita ini sangat rentan. Jangan merasa diri kita kuat dan hebat. Selama kita masih diberikan waktu untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka hiduplah dalam firman Tuhan. Ini adalah pedoman dan pegangan kita sebelum kita pergi meninggalkan dunia ini. HP-mu fana, duitmu fana, rumahmu fana, kesehatanmu fana. Apa yang tidak fana? Firman Tuhan. Penuntun kita menuju kepada kerajaan Allah. Kompas kita ini, ya, di dalam kita mengarungi dunia ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian dan mendorong kita semua untuk boleh mencintai firman Tuhan, untuk hidup di dalam firman. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat untuk membaca firman. Mari kita dudukkan kepala kita, berdoa. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. Dengan segala keterbatasannya hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi biarlah Roh Kudus Allah boleh terus membentuk setiap hidup kami, mengingatkan kehidupan kami untuk setia dan mencintai firman Tuhan, bahkan hidup di dalam firman. Dunia ini tidak menentu, dunia ini berubah hari demi hari, tahun demi tahun dengan begitu sangat cepat. Kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam masa depan kami. Tetapi ketika kami boleh berpegang kepada firman Tuhan, hati kami penuh dengan damai. Hati kami diberikan damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Berkati ya Tuhan setiap jemaat Tuhan di tempat ini ataupun yang melihat secara virtual. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kami semua. Pada pagi hari ini juga kami bersama-sama berdoa menyerahkan untuk lembaga-lembaga yang hari ini terus berjuang ya Tuhan untuk menerjemahkan firman Tuhan, untuk mencetak Alkitab dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Kiranya Tuhan boleh menyertai mereka. Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan finansial mereka. Sehingga firman Tuhan ini sungguh boleh tersebar sampai ke ujung dunia. Dan semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para misionaris yang juga berjuang di medan terdepan untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati mereka, Tuhan yang boleh melindungi mereka. Kami juga berdoa dan teringat untuk situasi pandemi hari ini. Tuhan, kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tetap bersama dan beserta dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, baik mereka yang sedang lemah tubuh, mereka yang sedang sakit non-COVID, ataupun mereka yang sudah terinfeksi COVID-19, mereka yang harus mengisolasi diri mereka secara mandiri, ataupun mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong mereka satu persatu. Untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul dengan kondisi keuangan mereka, Tuhan, kiranya hamba-Mu juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul ini. Kiranya Tuhan boleh buka jalan
Tuhan boleh berikan damai sejahtera. Tuhan boleh berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap jemaat Tuhan ini. Sehingga mereka juga boleh menemukan jalan-jalan terbaik bersama dengan Tuhan di dalam usaha-usaha yang telah mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga Kristen yang ada di GP Kris Pangkal Pinang ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai mereka satu persatu. Tuhan, jikalau ada relasi-relasi di dalam keluarga yang hari ini mulai dingin, yang hari ini mulai retak, kiranya Tuhan yang boleh menghadirkan kasih Kristus, pengampunan dari Kristus yang boleh menyertai setiap jemaat Tuhan, sehingga keluarga mereka juga boleh menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang boleh dipulihkan, keluarga yang boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah diwartakan untuk kita semua. Baiklah setiap kita mengkoreksi diri kita semua. Apakah kita menguasai firman dan hidup kita sudah dikuasai oleh firman? Mari kita sungguh berterima kasih mewakili jemaat Tuhan di tempat ini, mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati segala pelayanannya lebih heran lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengulangi pujian sebelum firman tadi. Buatlah hatiku tanah yang baik. Dan biarlah pujian ini kembali menjadi doa kita di dalam menjalani hidup kita setiap hari.
undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini, supaya sungguh kita menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Hati yang keras tolong hancurkan. Hati yang keras tolong hancurkan. Hati yang dingin tolong hangatkan. Yang dingin tolong hangatkan. Hati yang sesat tolong arahkan ya Tuhan. Buat hati kami tanah yang baik. Buat hatiku, buat hatiku tanah yang baik, oh Tuhan. Sekali lagi hati yang keras tolong hancurkan. Hati yang keras tolong hancurkan. Hati yang dingin tolong hangatkan. Hati yang sesat tolong arahkan. Buat hatiku, buat hatiku arah yang baik, oh Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dengan pujian doksologi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh berinteraksi dengan Engkau dalam ibadah pagi ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, dan bila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan umat-Mu, persembahan syukur, perpuluhan, atau persembahan sosial, misi, dan lain sebagainya. Biar apa yang dikerjakan oleh umat-Mu ini sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan memberkatinya. Baik mereka yang memberi melalui kantong kolektor di tempat ini, maupun mereka yang memberi melalui transfer ke rekening gereja. Berkatilah ya Tuhan. Mari saudaraku, kita undur dari tempat ini. Jadilah umat Tuhan yang dikuasai firman. Biar hidupmu dipakai menjadi alat Tuhan, saksi Tuhan, melalui perkataan dan hidupmu yang diubahkan di tengah-tengah dunia. Untuk itu arahkan hatimu dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih yang abadi dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, dan mengubahkan hidupmu mulai hari ini sampai selamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.